Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama gereja memasuki masa Prapaskah dengan menerima abu. Dan bagi kita orang-orang yang menjadi anggota gereja Katolik sudah terbiasa dengan berbagai macam simbol yang mengantar kita kepada tindakan-tindakan kebaikan, tindakan-tindakan pertobatan. Secara khusus dalam memasuki masa Prapaskah ini kita menerima abu. Abu adalah simbol, bukan tujuan. Maka memang secara khusus untuk penerimaan abu mulai bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang ditaburkan, ada yang dioleskan di dahi dengan membuat tanda salib. Tetapi harus ingat bahwa semuanya itu adalah simbol. Yang utama dan terpenting adalah bagaimana simbol itu mengantar kita kepada pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, simbol abu yang digunakan oleh gereja adalah bukan abu dari sembarang abu, tetapi abu yang kita gunakan untuk kita oleskan di dahi kita atau ditaburkan di dahi adalah abu dari daun-daun palma yang telah diberkati dan disimpan oleh keluarga-keluarga di rumah kita masing-masing sejak setahun yang lalu. Jadi bukan kita ambil daun kering lalu kita bakar, lalu kita jadikan abu dan dibagi-bagi. Jadi pertanyaannya, kenapa orang Katolik menggunakan abu dari palma yang telah diberkati pada Minggu Palma tahun sebelumnya? Jawabannya adalah karena dalam gereja Katolik kita selain mengenal sakramen, ada juga yang namanya sakramentali. Pemberkatan benda-benda rohani, pemberkatan benda-benda yang kemudian bisa menjadi sarana berkat bagi kita. Daun palma yang dikumpulkan dari umat yang telah disimpan di rumah masing-masing itu adalah daun palma yang sudah diberkati. Maka daun-daun palma kering itu juga bukan seperti daun palma yang lain. Dia sudah ada di dalamnya berkat yang diterima melalui pemberkatan daun palma pada Minggu Palma itu. Lalu yang kedua, bahwa gereja meyakini daun palma menjadi lambang Kristus yang menang memasuki Yerusalem. Ketika bangsa Israel, orang-orang di Yerusalem mengeluh-elukan Yesus. Sebagaimana Yesus mendapatkan kemenangan di Yerusalem dan kemuliaan di Yerusalem, dengan menerima abu dari daun palma yang telah diberkati dan kemudian dijadikan abu itu, maka kita juga boleh berharap bahwa kita pun juga akan diselamatkan, bahwa kita pun juga akan mendapatkan kemuliaan. Saudara-saudari yang terkasih, selain dasar iman itu, kita juga mempunyai dasar dari kehidupan kita sehari-hari, bagaimana abu itu membawa kita kepada beberapa hal yang mengantar kita kepada kebaikan. Yang pertama, abu itu rapuh. Abu itu berasal dari sebelumnya kayu atau benda-benda yang lebih keras. Dan kemudian ketika sudah dibakar, dia menjadi abu dan rapuh. Maka abu itu menandakan kerapuhan. Ketika kita menerima abu, kita juga diajak untuk menyadari kerapuhan kita, kelemahan kita. Bahkan kelemahan terhadap hal-hal yang tidak kelihatan. Hawa nafsu, keinginan itu tidak kelihatan, tetapi kita kadang kalah terhadap semua itu. Mau menunjukkan betapa rapuhnya kita, maka kita diajak untuk bertobat. Hal yang kedua, abu juga biasa digunakan untuk membersihkan barang-barang. Kalau dalam kebiasaan di dapur itu kadang-kadang juga dulu masih menggunakan abu. Secara khusus katanya dengan abu lebih cepat bersih amisnya, baunya, dan lain sebagainya. Maka abu juga menjadi lambang bahwa kita hendak dan menyediakan diri untuk dibersihkan oleh Tuhan. Kita mengusahakannya lewat pertobatan dan Tuhan menyediakan melalui berkat dan pengampunan untuk mendapatkan pembersihan dari dosa dan kelemahan kita. Dan yang ketiga, abu itu kalau kena luka membuat semakin rasanya sakit perih. Maka dengan menerima abu,
kita juga diajak untuk semoga menjadi lebih mempunyai rasa prihatin yang lebih jauh. Prihatin itu bisa dijadikan dua kata, perih di hati. Hati yang perih, kenapa? Karena sadar bahwa dirinya mempunyai kelemahan dan dosa, punya kerapuhan. Tetapi bukan lalu kemudian ya sudah, begitu saja, tetapi rasa perih di hati itu, rasa prihatin itu membuat kita kemudian sadar bahwa kita harus memperbaiki diri. Maka saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk melakukan pertobatan yang demikian. Nabi Yoel dalam bacaan pertama mengingatkan kita, koyakkanlah hatimu bukan bajumu. Untuk apa? Untuk seperti dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kembali pada Tuhan, untuk mendekatkan kembali diri kita kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui tiga hal yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini. Melalui puasa, doa, dan amal. Puasa mengajak kita untuk belajar atau mengusahakan pengendalian diri. Doa mengajak kita mendekatkan diri kita kembali kepada Tuhan, dan amal mengajak kita untuk mendekatkan diri kita kepada sesama dan alam ciptaan. Tema APP tahun 2022 ini mengajak kita bijak menggunakan bahan bakar minyak. Banyak hal yang bisa kita lakukan, mulai dengan tidak mudah untuk menggunakan kendaraan untuk perjalanan-perjalanan pendek, tidak mudah untuk kemudian menggunakan mobil sendiri-sendiri kalau tujuannya sama misalnya, untuk bisa ikut kendaraan umum sejauh memang masih memungkinkan untuk protokolnya dan lain sebagainya. Semoga saudara-saudari yang terkasih, abu yang kita terima yang menandakan kita mau bertobat, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin menjadikan kita manusia-manusia yang peduli kepada sesama juga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari